Berapa? Mas Rasya bisa kita mulai disiapkan berdoa. I am ready. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah join ya siang ini. Sebelumnya Pak Farhan minta maaf karena dari hari Senin sampai hari apa ini? Kamis ya. Hari Kamis tidak join Zoom karena memang Senin Selasa itu kemarin ada intensif untuk kelas 8. Terus Rebunya kemarin Pak Chan antar lombanya. Terus besok pun juga, besok hari Jumat Sabtu itu juga ada full intensif di sekolah. Jadi mungkin kegiatannya sama kayak yang kemarin ya, Senin Selasa Rabu. Nah, harapannya Pak Farhan tetap berlatih dulu ya. Jadi kalau ada soal yang diberikan ya tetap dicoba dulu, berlatih, setelah itu baru kita bahas ya. Jadi dibuat catatan, punya buku khusus mungkin, nanti dituliskan materinya, terus soalnya, jawabannya. Nah, nanti waktu Zoom seperti ini kita bahas, nanti silakan dicocokkan, dilihat sampai mana gitu ya, Mbak Tasya, Mas Rasya, Mbak Safira. Jadi tahu progresnya. Oh iya, ternyata saya sampai sini mentoknya, ya kan? Ternyata saya nggak bisanya sampai sini. Nah, gitu. Jadi kalaupun tidak Zoom ya tetap dicoba aja soalnya. Soalnya dicoba semaksimal mungkin, bisanya sampai seberapa. Nanti kalau sudah luring kan enak, bisa ketemu, kita bisa tinggal melanjutkan ya untuk materi-materinya. Seperti itu. Jadi kemarin yang sudah membuka, terima kasih membuka linknya yang di e-learningnya. Nah, hari ini kita koreksi bersama. Sebentar, Pak jangan share screen. Oke, ini ya. Jadi kita masih melanjutkan, ini materi kelas 8, masih materi kelas 8 semester 2. Oke, Pak Jan kasihkan PDF-nya, terus ada kuisnya. Oke. Nah, yang kemarin mungkin yang mengalami kendala itu waktu masuk di soal-soal olimnya ya. Kalau mungkin yang soal reguler mungkin mudah, insya Allah mudah. Karena kalau untuk bangun ruang sisi datar itu ya cuma kubus, balok, terus prisma sama limas. Ya, yang perlu dihafalkan ya hanya rumus luas permukaan sama volume. Nah, tapi kalau sudah masuk ke yang soal olim, ya mungkin sudah dilihat. Nah, ini Macan buka, mungkin sudah dilihat. Karena ada Mas Labib datang. Mas Labib. Iya. Ya, Mas Labib gak. Iya, tahu. Mas Labib gak usah join Zoom juga gak apa-apa. Tapi yang kemarin kertas 15 lembar itu coba diselesaikan. Nanti tak kasih link buat pengumpulannya. Oh. Oke. Aduh. Lu ya, nggak usah hari ini, jadi dicicil dulu. Nanti coba, misal selesai 1 lembar, nanti tak kasih link, nanti diupload di situ, oke? Nah, gak usah Zoom, nggak apa-apa. Jadi fokus di 15 lembar itu aja dulu. Gitu ya, Mas Habib ya. Sip. Pak Chan tak? Iya. Tetap sini aja dulu. Ya, siap. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi lupakan Mas Labib, biarkan dia menyelesaikan tugasnya sendiri. Ini yang untuk yang lainnya. Yang lainnya materinya ini ya, tetap ya. Gak perlu di bulan baleni ya, rumusnya dari dulu ini. Kalau belum hafal ya
mau nggak mau harus dihafalkan. Oke, ini sudah ada materinya, silakan dilihat. Nah, kita nanti tinggal penerapannya di soal-soal yang olim. Oke, dari dulu ya luas alas kali tinggi. Itu untuk volume kan kayak gitu kan, luas alas kali tinggi. Kalau untuk yang lancip itu memang auto pakai sepertiga. Ya, pakai sepertiga. Mau limasnya segi 4, mau limasnya segi 3, tetap pakai segitiga, sepertiga. Kalau prisma nggak ada, kan dia nggak ada lancipnya kan ya. Nah, wis gampang itu. Kerucut pun juga sepertiga, tapi luas alasnya adalah lingkaran, ya kan? Pakai pi r kuadrat. Kayak silinder atau tabung, luas alas kali tinggi, ya ini kan, pi r kuadrat kali t-nya itu tingginya. Nah, mungkin yang baru, nah yang biasanya mungkin belum hafal ya ini yang perlu dihafal. Luas selimut nih ya, 2πr r tambah t. Itu berarti nyari luas selimutnya. Oke, nah ini 2πrt itu luas selimut. Kalau sama atas sama bawahnya, ya kan, 2 kali luas lingkaran sama luas selimut. Selimut itu pinggir itu ini ya, persegi panjang ini ya, itu 2πrt. Nah, pakai atas sama bawahnya berarti pakai rumusnya yang ini, 2πr r tambah t. Sebenarnya cuma itu rumusnya sebenarnya. Terus lek bola itu luas permukaannya berarti 4 pi r kuadrat. Maksudnya berarti ada 4 lingkaran sebenarnya. Kalau bola itu dibuka itu adalah ada 4 lingkaran di sana. 4 pi r kuadrat. Kalau luas permukaannya 4/3. Kalau luas permukaannya itu, kalau volumenya 4/3 pi r pangkat 3. Nah, ya kan? Secara umum rumusnya cuma ini. Hanya mungkin kemarin yang merasa kesulitan, ini nggak usah dibahas ya. Mungkin kalau ada yang merasa kesulitan di soal-soal olimnya, nah ya hari ini kita bahas. Mbak Tasya sama Mas Rasa kan sudah ngerjakan ya kemarin ya. Jadi mungkin merasakan, oh iya susahnya di sini atau di bagian ini. Nah itu hari ini kita cocokkan, kita bahas. Oke ya. Kalau di tengah jalan ada yang bingung, langsung bertanya apa-apa. Oke? Ya, Mas Rasya, Mbak Tasya. Oke. Sebenarnya kalau sudah tahu, jadi saat kita menemukan soal olim, ya, soal seperti ini, kita cari dulu yang ditanya apa, ya kan? Bentuknya ini adalah soal cerita. Langsung aja kita cari yang ditanya apa. Volume seluruh kelereng Anton yang tidak dimasukkan ke akuarium. Nah, berarti yang ditanyakan volume. Ya berarti kita pakai fokus di volume. Kita cari. Nah, ini ada drawing. Kalau ada akuarium A sama B, volumenya sama. Nah, ya berarti nanti pasti akan ada volume A sama dengan volume B. Terus ada 30 kelereng kecil, 20 kelereng besar. Bisa kalian misalkan jadi 30 C atau 20 B gitu kan. Kecil misal, atau 30 K, 20 B. Nah, terus yang ini dimasukkan 7 kelereng kecil, 7 kelereng besar. Volumenya menjadi atau berubah jadi sekian. Nah, kalau volume B, kalau akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil, 7 kelereng besar, volumenya jadi sekian. Nah, kan dari sini kan kita bisa melihat, kita tuliskan dalam bentuk matematikanya. Ya, langsung dimasukkan. Mbak Farhan ada kuncinya biar nggak lama-lama ngitung. Biar nggak lama-lama nulis. Nah, kayak gini. Bisa dilihat ya, Mbak Tasya, Mas Rasya, Mas Fahri juga mungkin yang kemarin sudah ngerjakan.
ya. Nah, ini kita cocokkan yang bangun ruangnya. Oke. Nomor 1. Oke, fokus dulu merubah kalimat cerita tadi ke dalam bentuk persamaan matematikanya. Volume A kalau ditambah 7 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar itu berarti 6400 ditambah 7K tambah 7B. Berubahnya jadi 64821 kayak gitu kan. Yang volume B ditambah 21 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar. Nah, jadinya kayak gini. Volumenya berubah jadi seperti ini. Nah, kalau ketemu persamaan seperti ini, kan pengerjaannya ya kita substitusi bisa, atau mau kita eliminasi kan gitu kan. Di sini dieliminasi semuanya. Spread dieliminasi 6400 64.000 ini habis. 7B dikurangi 7B habis. Kan berarti kan tinggal ini 7K 21K 7K dikurangi 21K negatif 14K. Terus yang ini 64821 sepertiga dikurangi 64880 jadinya cuma negatif 176 per 3. Kan tinggal pindah ruas, min 14 pindah ruas jadi pembagian, sederhanakan, ketemulah K-nya 88 per 21. Nah, harus ketemu K, masukkanlah nilai K-nya ke dalam persamaan. Milih mau yang A, yang pertama atau yang kedua. Cari angka yang gampang karena di sini ada K-nya 88 per 21. Berarti kita pakai yang ada 21-nya aja. Nah, berarti pakai yang B. Persamaan yang B ini kita pakai, ya kan? Persamaan yang B kita pakai 64.000 ditambah 21K, kayaknya 88 per 21. Coret-coret habis. Nah, kan berarti kita sudah bisa menemukan 7B sama dengan sekian. B-nya sama dengan 792 per 7. Tinggal masukkan. Jadi nilai dari 2K ditambah 6B adalah K-nya 88 per 21. 2 kali 88 per 21. B-nya 792 per 7 dikalikan 6. Nah, sekarang ketemu nanti hasilnya. Ya, nomor 1 sudah. Ada yang ditanyakan nomor 1? Untuk Mbak Tasya, Mas Rasya, Mas Fahri, Mbak Safira. Nanti dimasukkan ya. Jawabannya silakan dimasukkan ke kuisnya yang kemarin. Ya. Yang sudah paham, kalau ada yang jawab sudah salah, ya nanti bisa dibetulkan. Gak apa-apa. Oke. Silakan open mic. Mbak Tasya sudah? Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Terima kasih Mbak Safira sama Mbak Rahel yang join, diperhatikan dulu ya. Ini membahas yang kemarin. Oke, 10 soal yang kemarin kita bahas hari ini. Jadi nanti tinggal mengisi. Silakan coba diisi di kuisnya. Gitu ya. Ini yang nomor 2. Oke, sekarang dilihat yang nomor 2. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Jadi bawahnya bolong, atasnya bolong, ya kan? Alas dan atap berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah kita ngitungnya ini kapnya ini berapa. Kita cari idenya dulu, ya kan? Kita cari idenya dulu. Ini kan bentuknya adalah, ini di ujian nasional ada biasanya. Bentuknya kan adalah kerucut gini kan ya. Kerucut, di sini atas juga kerucut. Kan nggak mungkin ini bentuknya kotak gini kan. Kan bukan kotak gini kan. Nah, jadi ada kerucut yang dipenggal atau dipotong.
Nah, bisa jadi kita pakai mencari kerucut besar dikurangi kerucut kecil, kan kayak gitu. Hasilnya adalah yang di sini. Jadi ini ada kerucut kecil di atas ini. Ya, anggap saja gitu itulah bentuknya ya. Ada kerucut besar dikurangi kerucut yang kecil. Sekarang kita tinggal menentukan. Kita cari dulu kerucut yang besarnya berapa volumenya. Kok volume? Luas permukaan deh, luas permukaan. Karena ini kan luas permukaan. Jadi kita pakai rumus luas permukaan kerucut. Apa tadi luas permukaan kerucut? Nah, ini luas selimutnya. PRS. Ya, kita pakai ini aja, PRS ini aja. Jadi PRS yang besar dikurangi PRS yang kecil. Ya gitu kan. Nah, tapi ada juga ini, berarti kita memanfaatkan ini. Kita kan tidak tahu tingginya. Ya kan? Nah, ini kita bisa membuat sebuah segitiga mungkin. Permisalan. Jadi ada segitiga kecil. Di sini 6. Sudah segitiga yang besar. Dari sini misal 12 ini di bawah. Sampingnya yang kecil ini 8, ya kan? Yang atas berapa? Kan kita nggak tahu tingginya yang besar ini kan. Nah, pakai permisalan ini. Cek tak lihatkan di kuncinya aja. Nah, ini. Bisa dimodelkan seperti ini. Jadi ada segitiga, ada 2. Nah, ada segitiga kecil yang atas, ada segitiga besar. Di sini 6, di sini 12. Kita bisa pakai perbandingan aja kan. Berarti yang kecilnya 6, yang besarnya 12. Berarti kalau di sini kecilnya sesuatu, besarnya juga sesuatu, kan 2 kalinya kan? Ya enggak sih, 2 kalinya. Yang kecil dikali 2 sama dengan yang besar. Kalau di sini 8, kalau di yang samping sini 8. Kira-kira atasnya ini berapa? Ada yang bisa jawab ini? Hah? Ya kan? Ini jadi ada garis kecil. Misal garis kecilnya adalah 6. Garis besarnya atau yang dari atas ke bawah ini adalah 12 kan, berarti kan hanya 2 kali lipatnya kan. Ya berarti kan ini kalau ini misal ini tak tarik di sini. Itu kan di sini 6, di sini juga 6. Kalau di sini 8, di sini pasti juga 8 kan juga gitu. Jadi kalau 6 itu 12, kalau 8 itu 16. 8 tambah 8, 16. Nah, pakai perbandingan seperti itu. Berarti kita bisa ketemu nilai tingginya yang terpancung. Nah, nilai tinggi yang terpancung ini bisa kita ketemu. Ada 8, ada 6. Sini 8, sini 6. Ini 8, sini 6. Berarti sisi miringnya berapa? Pakai Pitagoras berapa? Piro Mbak Tasya? Pakai triple Pitagoras. Betul. Pakai triple Pitagoras ya. Kalau ada segitiga siku-siku, wis hafalkan triple Pitagoras. 3, 4, pasti sisi miringnya 5. Oke, berlaku kelipatan. Kalau 6, 8, 10 kan kayak gitu ya. 6, 8, 10. Kelipatan lagi. 9, 12. Piro? Oh, iya. Suaranya jelas nggak? Mungkin kalau mukanya nge-lag, tapi suaranya semoga jelas.
9, 12, 15. Ya, di sini coba ya, iya sinyalnya kurang kuat mungkin. Jadi bentuknya seperti itu sih. Tak matikan. Jadi nanti yang kita bahas diisikan di e-learningnya ya. Oke. Nah, Pak Chan coba hapus e-learningnya biar tidak terlalu nge-lag. Oke, itu. Jadi kita ketemu ini 6, di sini 8, berarti di samping sini ada 10. Oke. Nah, rumusnya apa tadi? PRS. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Rumusnya kap besar dikurangi kap yang kecil, ya kan? Yang besar dikurangi yang kecil itu adalah yang ditanyakan. Oke. Setelah tadi kita menemukan nilainya adalah 8, kita menemukan Pitagoras ketemunya tadi 10. Nah, berarti sisi miringnya ini adalah 10 kan? Sisi miringnya 10. Berarti yang besar, berarti ini 10, berarti yang ini juga 10. Berarti kan ketemu 20. Tinggal kita masukkan ke rumus PRS. Nah, silakan dilihat. R sama S. S-nya itu adalah 10 yang tadi. Yang kecilnya, yang besarnya 20, yang kecilnya 10. Nah, ini 20. Nanti silakan dicoba dihitung. R. R-nya kan sudah tahu kan? R-nya adalah jari-jarinya berapa ini? Jari-jari yang besar itu 12, jari-jari yang kecil itu 6. Masukkan, nanti ketemu nilainya. Nilainya adalah ini 565,2. Oke. Harapnya Pak Farhan kita membahas itu nanti silakan dicoba lagi. Oke. Kalau nggak dicoba nanti pasti akan lupa. Ya, Pak Farhan hanya membantu menemukan jalannya. Karena soal olim itu ya, kalau kita sudah menemukan ide untuk menyelesaikannya sudah gampang, ya kan? Yang menjadikan susah itu adalah kita tidak menemukan idenya. Iya apa tidak? Ya, ketemu soal, lho iki ya apa ya ngerjaknone ya? Maksudnya apa ya? Kan kayak gitu. Kalau kalian sudah paham, pasti kalian bisa ngitungnya, ya kan? Oh iya, caranya itu kok kene rene. Nah, silakan diperhatikan. Mbak Safira sama Mbak Rahel, harapannya Pak Farhan, walaupun tidak on kamera, tetap memperhatikan. Oke? Nah, jadi setelah kita bahas, nanti bisa paham. Terus dicoba lagi. Benar nggak sih tadi cara mengerjakannya? Terus uploadan, silakan diupload di e-learningnya. Nanti Pak Chan akan ngecek. Ya, itu ya. Lanjut ya, nomor 3 ya. Mas Fahri nomor 2 sudah? Sudah Mas Fahri? Ya, nomor 3 ya. Ada kubus ABCD EFGH. Mempunyai panjang rusuk 2. Titik O adalah titik potong 2 diagonal pada bidang BCFG. Jarak titik O ke bidang BCEH adalah, nah, kalau membuat kubus ABCD EFGH, pastikan ABCD itu berada di bagian bawah. A, B, urutkan. A, B, C, D. Atas berarti ya sama urutannya. E, F, G, H. Oke. E di atasnya A, F di atasnya B, G di atasnya C, H di atasnya D. Kayak gitu. Pasti bentuknya seperti itu. Oke ya. Terus lanjutannya adalah titik O adalah titik potong 2 diagonal di bidang BCFH. BCFH diagonal, oke.
Nah, ini Pak Chan sudah gambarkan tadi. Muncul ya. Ada bangun ABCDEFGH, ABCDEFGH, terus ada garis diagonal, kan berarti BGFH. Nah, ini ada titik. Di sini titik ini adalah titik O. Oke, titik O. Tak munculkan di sini adalah titik O, ya. Di sini ada titik O yang bundar ini. Titik O. Terus soalnya tadi apa? Ada jarak titik O ke bidang BCEH. BCEH. Nah, ini bidangnya yang Pak Chan gambar biru ini. Kelihatan ya? Warnanya biru itu adalah bidangnya BCEH. Oke, nah tak pindah, tak biar kelihatan. Kalau untuk bangun ruang, kalian harus bisa membayangkan. Kalau nggak bisa membayangkan, ya coba digambar. Oke. Terus yang ditanya adalah jarak. Jarak itu apa sih? Ya, berarti dari titik yang diketahui lari ke bangun ruangnya. Namanya jarak harus punya sudut 90 derajat. Ya, jarak terdekat itu adalah membentuk sudut 90 derajat. Kita cari garis. Coba tak buatkan garis ya. Nah, dari titik sini ke garis sini. Nah, sebentar ya. Ada telepon sebentar. Halo. Tes. Oke, thank you sudah menunggu. Ada telepon. Wes ya. Mana tadi ya? Sampai mana tadi? Duh, nge-lag. Suaranya Pak Chan jelas? Putus-putus. Sik. Bentar. Tadi ya, mana tadi ya? Oh, gambarnya salah, guys. Jadi intinya kalau kita mencari jarak itu adalah kita tentukan bentuk siku-sikunya. Kita cari siku-sikunya. Oke, di sebelah manakah siku-sikunya, jaraknya. Nanti akan membentuk sebuah segitiga. Lagi kita pakai Pitagoras. Kayak gitu. Ini dari sini ke bidang ini. Salah. Dari sini ke bidang ini. Nah, ini. Kalau kelihatan, nah, gini nanti akan membentuk sebuah segitiga, ya kan? Mungkin kelihatan di sini. Jadi di sini akan ada bentuk segitiga. Tes. Barusan mati sinyalnya, terus sekarang join lagi. Kita nyalakan lagi ya, share screen-nya ya. Nanti sambil coba sendiri ya. Pak Chan ngasih clue-cluenya, oke? Ngasih clue-cluenya. Sudah muncul kayak gitu tadi ya. Jadi dari titik diagonal
kita cari jarak ke bidang, sebuah bidang. Nah, terus kalau kita lihat itu membentuk sebuah segitiga. Kayak gitu, membentuk sebuah segitiga. Nah, di situ kita cari pakai Pitagoras. Kita lihat misal gambarnya. Mana tadi? Nomor 3. Nah, kira-kira gambarnya seperti inilah. Ada kan sisinya 2 cm. Bentuknya seperti ini. Jadi yang kita cari itu ini. OI. Nah, kalau sini namanya OI. Terserah nanti kalian mau bikin namanya apa, terserah. OI. Nah, jadi ada sebuah segitiga yang bentuknya kira-kira seperti ini. Miring gini. Terus ada, kita cari di sini. Red. Ini siku-siku. Siku-sikunya di sebelah sini, di bawah sini, ya. Siku-sikunya di sini, siku-sikunya. Apa sih? Nah, disitulah pokoknya siku-sikunya. Daerah sini siku-sikunya. Nah, kan kita bisa ngitung dari 2 cm kan angkanya kan cuma 2. Jadi angkanya itu pasti mudah. Angkanya pasti mudah, tinggal kita bisa nggak membayangkan terus merubah. Oke. Nih, silakan dilihat ada segitiga OJK. Segitiga O, ini O. O-nya di sini, J-nya di bawah. OJK. Nah, ini. Ya, ini yang tadi yang kita ambil. Itu kalau kita cari luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? OJ, misal OJ. Tingginya adalah KM. Nah, ini yang mungkin Pak Farhan pernah nyampaikan. Kalau ada segitiga, membaca ini segitiga, dimanapun dia miringnya, kalau alasnya segitu, nah kayak gini, dia miringnya kemanapun, tetap tingginya adalah ini, jaraknya ke sini, atas bawahnya ini adalah tingginya. Nah, ini tingginya. Jadi kita bisa ngambil ini alasnya adalah setengahnya dari 2 alias 1. Tingginya adalah 2. Nah, ini setengah kali 1 kali 2. Nah, berarti segitiga ini luasnya adalah 1 cm persegi. Wis ya, nyambung apa enggak? Sekarang ada lagi segitiganya sama OJK, tapi kita pakai alasnya adalah yang KJ. Nih, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah KJ, tingginya adalah OI atau yang kita cari. Jadi KJ ini jadi alas, tingginya adalah OI, ya kan? Jadi segitiganya kayak diputer gitu loh. Segitinya kayak diputer. Jadi KJ per atau kali OI. OI-nya adalah yang ditanyakan atau yang dicari. Nyambung ya. Nah, setengah kali KJ-nya berapa? KJ itu kan ini. Ya kan kita bisa pakai Pitagoras lagi. KJ. Anggap aja ini O misal. Kucuk O wis P. Ada nggak P? P. Anggap aja P. PJ itu adalah 2. Terus PK juga 2. Berarti KJ adalah, nah, ini harus diingat. Kalau di sini 2, di sini 2, pasti di sini 2 akar 2. Oke, di sini 4, di sini 4, pasti di sini 4 akar 4, 4 akar 2. Ya, itu Pitagoras. Di sini 6, di sini 6, pasti di sini 6 akar 2. Wisiku pasti wisiku ya, auto ya. Nah, berarti ini adalah 2 akar 2 dikali OI. Setengah kali 2 habis. Jadi akar 2 dikali OI itu sama dengan 1. Kan sama kan, segitiganya kan sama. Nah, ini berlakulah akar 2 kali OI sama dengan 1. Karena segitiganya tadi sama. Mau dibentuk seperti ini, mau dibentuk
seperti apapun. Nah, kita kan alas kali tingginya diganti cuma gitu tok kan. Tapi tetap luasnya adalah sama. Sehingga kita bisa menentukan, oh, akar 2 kali OI itu sama dengan 1. Berarti OI sama dengan 1 dibagi akar 2. 1 dibagi akar 2 itu berapa? Setengah akar 2. Ya berarti jaraknya adalah setengah akar 2. Yo, satu halaman mungkin caranya. Tapi paham apa enggak ini kira-kira? Itu ya, silakan dilihat bentuknya. Jadi dibayangkan gambarnya seperti apa, terus dilihat, baru dihitung. Angkanya pasti kecil-kecil kayak gini, nggak akan susah ngitungnya. Cuma menerapkannya paham apa enggak? Tinggal gitu. Ya, wis ya. Nomor 4. Sebuah silinder tegak diletakkan dalam kubus. Panjang sisi kubusnya 2. Silindernya dipancung oleh bidang miring yang melalui titik A, B, T, di mana T adalah titik perpotongan diagonal bidang. Coba dipahami ya satu-satu ya. Diagonal bidang C, D, H, G sama kayak yang tadi. Volume terpisah silinder terpancung ini adalah, nah, kita lihat gambarnya. Kita buat gambarnya dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Ada tabung di dalam kubus, ya kan? Berarti jari-jari tabungnya juga berapa jari-jari tabung? 1 kan separuhnya. Ini dipotong, dipancung gini. Dipancung bentuknya miring, kan diagonal. Dari AB dipotong ke diagonal, titik potong diagonal G, C, D, H ini. Nah, kayak gini bentuknya. Dipahami. Sebenarnya kan gampang. Kita tinggal menentukan volume silinder atau tabungnya kan pi R kuadrat kali T. Pi-nya tetap R kuadrat. R kan 1 kuadrat. T-nya kan 2. Itu kan angkanya kan cuma sedikit kan. 2 pi meter pangkat 3 ini ya. Meter pangkat 3. Terus volume silinder terpancung. Coba dilihat terpancungnya. Nah, ini kan setengah silindernya ini dari titik bawah dipancung ke setengah. Kayak gini. Kalau kita pancung lagi separuh, pancung lagi dari separuh ke atas. Nah, ternyata yang terbentuk itu adalah 4 bagian. Nah, itu berarti bagian terbesarnya, jadi kalau yang dipancungnya 1/4, berarti bagian terbesarnya adalah 3/4-nya kan. 3/4 dikali volumenya berapa? 2 pi. Ya sudah, tinggal coret-coret. Ketemulah 3/2 pi. Nah, pi-nya kok usah dihitung. Biasanya kalau olim kan ya wis pi-nya ya biarin aja pi. Nilainya akan tetap seperti itu. Oke? Wis ya. Next, nomor 5. Nanti kalau masih bingung, jadi Pak Chan sampaikan, nanti dicoba lagi biar ketemu. Oh iya, Mang, ya apa sih caranya Mang lali? Nah, kalau ada yang lali, ya lali. Kalau ada yang lupa, nah, nanti silakan ditanyakan lagi. Lihat lagi nih, panjang rusuk kubus ABCDEFGH itu 1 cm. Bukan cuma satu satuan. Jarak titik E ke bidang AFH. Silakan dilihat gambarnya. Jarak titik E ini sama kayak yang tadi caranya. E yang di pojok ke titik atau ke garis ke bidang AFH. AFH itu segitiga. Ini ya, AFH. Nah, kita tentukan segitiganya di mana. Oh, siku-siku di sini, berarti segitiganya di sini. Kita bisa ngitung. Coba dilihat. EI sama dengan setengah akar 2. Ingat tadi kalau di sini 1, di sini 1, pasti di sini akar 2. Kalau separuh ya berarti setengah akar 2, kan gitu kan. Setengahnya akar 2. Terus AI, kita cari AI. AI itu adalah panjang ini, dari A ke atas ini I, itu berapa?
Kan bisa pakai Pitagoras. AI sama dengan ini akar. Akar gini. Salah deh. Coret. AI adalah pakai Pitagoras saja semua. AI adalah EA kuadrat ditambah EI kuadrat. Kayak gitu. EI-nya adalah setengah akar 2. EA-nya adalah 1 dikuadratkan. Setengah akar 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Berapa? Nah, ini akar. Akar 6/4. 4 diakarkan jadi setengah. 6-nya tetap di akar, dalam akar. Jadi setengah akar 6. Nanti silakan dicoba. Jadi proses menghitungnya akar-akar ini juga biar merasakan, biar bisa ngitungnya ya. Jadi silakan dicoba. Intinya kalau ada ketemu kayak gini, kita cari sisi mana yang siku-siku, kita tentukan panjangnya. Oke. Terus apa? Segitiga lagi. Kayak tadi. Luas segitiga sama dengan, nah ini kan, luas segitiga AIE sama dengan segitiga AIE. Jadi tetap pakainya ya segitiganya AIE. Segitiga ini yang diambil. Segitiga ini diambil. AIE. Ini yang kita ambil. AIE. Tinggal nyari. Ini misal pakai alas kali tinggi alas kali tingginya, ini tingginya, sama pakai yang alasnya yang ini, AI-nya. Ini tingginya yang kita tanyakan, alasnya yang ini, alas kali tinggi. Biar ketemu tingginya yang ini. Itu jadi cuma dibolak-balik. Segitiganya sama, rumusnya jadi 2. Oke, paham ya? Segitiganya sama, tapi yang satunya alas kali tingginya yang ini, yang satunya alas kali tingginya yang lainnya. Nah, nanti bisa ketemu nilai tinggi yang kita cari, EJ-nya. Nah, sepertiga akar 3 ini. Jadi dicoba, oke? Macan ngasihkan clue-cluenya. Gitu ya. Nomor 6. Coba kita selesaikan. Jadi hari ini bisa selesai materi bangun ruang. Besok kita lanjut. Di kelas 8 itu masih ada 2 materi lagi. Setelah bangun ruang nanti ada statistika sama peluang. Oke. Nanti Pak Chan kasihkan peluang, bisa pakai kombinasi sama permutasi nanti. Lanjut nomor 6. Balok volumenya 240, panjangnya A, B, C. Nah ini volumenya 240, panjangnya A, B, C. Jika A tambah B tambah C 19, A lebih dari B lebih dari C lebih dari 3. Berapakah luas permukaan balok yang punya sisi rusuk B dan C? Nah ini kita tinggal mengolah kan. A kali B, sini aja langsung guys. Nah ini A kali B kali C itu 240. Tapi dijumlah itu 19. Kan kita coba. Angka yang hasil perkaliannya adalah 0. Kemungkinan besar hanya 10 dan 5. Misal A-nya itu adalah 5, A-nya 10. Berarti B sama C-nya itu adalah 24. Ya kan? Dan kalau B tambah C itu dijumlahkan 9. Mungkin nggak? Oh, nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, berarti A-nya tidak pakai 10, tapi pakai 5. Nah, kalau A-nya 5, berarti B kali C 48. Kalau dijumlahkan, 19 kurangi 5, tinggal 14. Oke, nah, mungkin nggak ini? Coba kita coba. Kalau 5 A-nya itu, kalau C-nya 5, B-nya 6, A-nya 8, bisa nggak? Oh, ternyata bisa ya, berarti. Dan yang memungkinkan cuma ini tok. Ya sudah, berarti kita tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 2 kali B kali C. Kalian tanya kan B kali C kan? B kali C-nya ada 30, ada 2, berarti 60. Sederhana, kalau sudah tahu jalannya,
Kalau nggak tahu jalannya, itu yang bingung, ya kan? Wes ya, nomor 6 ya. Nomor 7. Kubus ABCD PQRS memiliki sisi yang panjangnya 4. Jika E titik tengah PQ dan F titik tengah QR, maka luas daerah ACFE. Nah, pastikan menggambarnya. Ini menggambarnya. Nah, menggambarnya ABCD PQRS. Urut ya pokoknya ya. Terus E-nya di sini, F-nya di sini, C-nya di sini, A-nya di sini. Berarti ini adalah trapesium sama kaki. Kita keluarkan trapesiumnya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini trapesiumnya ya. Kayak gini. Trapesium sama kaki. Kita tinggal tentukan. Luas trapesium itu kan setengah kali A atas plus bawah kali tinggi, ya kan? Atasnya ini EF, bawahnya adalah AC, tingginya adalah ini. Misal EO, ini adalah O. Kita hitung AF-nya, AC-nya berapa? AC itu adalah, coba dilihat. Nah, ini AC. Berarti kan ini kalau di sini 2. Ini di sini berapa tadi? 4 ya. Ini 4. Ini 4, berarti di sini 4 akar 2. 4 akar 2, berarti kita ketemu A-nya 4 akar 2. AC-nya 4 akar 2. EF, coba kita lihat EF. EF kan berarti, kita lihat di atas ini EF. Nah, EF itu ini, separuhnya. Separuhnya 4 akar 2. 2 akar 2. Loh, ini 2 akar 2. Terus kita cari EO. EO itu adalah tinggi. Kita lihat lagi ke gambar yang besar. EO itu di mana ya? Oh, EO itu di sini. O-nya di sini yang baca ya. EO. Berarti kita bisa ambil pakai Pythagoras lagi di sini. Nah, sini juga bisa. Terserah mau pakai Pythagoras yang mana. Ketemunya berapa EO? Ya, berarti ini setengah 2 akar 2. Yang sininya berapa? Nah, akan dilihat. Ini pakai Pythagoras, ketemunya 3 akar 2. Wis mari ya wis tinggal dijumlah no. 4 kilo ditambah 2 kilo adalah 6 kilo atau 6 akar 2. Dikali 3 akar 2. 6 kali 3 18. Akar 2 kali akar 2, akarnya hilang tinggal 2. Coret-coret. Sudah, ketemulah jawabannya adalah 18. Itu nomor 7. Silakan nanti dicoba ya. Nomor 8. Sama bentuknya, kubus, rusuknya 2, P terletak pada perpanjangan. Nah, ini beda lagi nih. Sehingga AB setengah BP. Nah, ini dipindah. Jadi BP itu adalah 2 kalinya AB, ya kan? X perpanjangan FG. Tergantung, kita tinggal lihat gambarnya. Nah, kayak gini kira-kira gambarnya. ABCD EFGH. P-nya itu perpanjangan dari AB. Dipanjangkan jadi P, ini gini P. Karena di sini 2, berarti di sini 4 perpanjangannya kan? 2 kalinya kan? Terus di sini X-nya itu perpanjangan dari FG. Nah, kalau di sini 2, di sini juga 2. Yang ditanyakan itu adalah PX. P dari P ke X. Cret. Ya wis pakai Pythagoras lagi. Pythagoras yang ini bisa. Ini adalah 2, ya kan? Yang ini berapa? Nah, ini yang kita cari. Berarti dari sini 4. Oh iya, 4 berarti 4 akar 2. 4 akar 2 sama 2. Berapa? Nah ini. 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Akar 36. Akar 36 jawabannya adalah 6. Simple. Ngitungnya simple. Hanya kita tinggal pemahaman. Lagi. Dan yang harus kalian biasakan itu adalah membacanya, literasinya, memahami soalnya. Nanti
KMS, kan ada lomba KMS kan ya nanti ya, tanggal 18 itu ada KMS. Soalnya banyak yang modelnya bernalar kan ya, memahami soal. Kalian harus memahami soalnya itu maunya apa. Oke, nah ada kitab 1 cm tebalnya, panjangnya 20, lebarnya 10. Sak kardus berisi 40 kitab. Box mobil ukurannya ini. Nah, berarti berapa banyak kardus dalam satu kali pengiriman? Ya kan tinggal mengurangi kan. Volumenya itu dikurangi, dibagi. Lihat kan jawabannya. Nah, volume kitabnya adalah 200 cm. Satu kardus 40 kitab. Berarti 200 kali 40, 8.000. Volume mobilnya 13.125.000 cm. Terus tinggal bagi. 13.125 dibagi 8.000, 1640 buah. Ya, gampang kan? Satu lagi nomor 10. Suatu segitiga siku-siku diputar pada salah satu sisi. Nah, segitiga siku-sikunya gini. Diputar pada salah satu sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya itu berarti sisi yang ini atau sisi yang ini. Oke. Kalau diputar dari sisi yang ini, jadi gini. Kalau diputar dari yang sini, berarti nanti membentuk sebuah kerucut gini, kerucutnya. Ya kan, ini gerak ke sini, munyer gini kan. Tapi kalau diputar dari sisi yang bawah, berarti nanti kerucutnya memanjang gini. Jadi gini kerucutnya. Tadi kerucutnya gini. Jadi ada kerucut yang landscape, ada kerucut yang potret. Gitulah ya. Kalau yang landscape sekian volumenya, kalau yang potret sekian volumenya. Berarti berapa sisi miringnya ini? Atau sisi miringnya yang ini? Nah, kayak gitu. Itu pertanyaannya. Jadi kita coba pahami soal dulu. Setelah memahami soal, baru kita cari, oh iya, gimana menyelesaikannya? Berarti rumusnya apa yang dipakai? Oh, rumusnya berarti adalah PRS. Karena selimut kerucut. Ya kan? Nah, ini kira-kira gambarnya. Kita misalkan A, B, C. Nah, diputer dari A kayaknya gini, yang sebelah kiri. Kalau diputer dari yang B, nah kayaknya sebelah gini. Nah, wis. Volumenya kan sama, sepertiga. Kok volume? Apa namanya? Ini volumenya ya, ini yang diketahui ya. Oh iya, berarti pakai volume. Sepertiga pi R kali T. Sepertiga pi R kali T. Bolak-balik angkanya. Nanti kita ketemu ini. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Coba kalau kita kalikan. Nah, ini. A kuadrat B dikali B kuadrat A. Hasilnya adalah A pangkat 3, B pangkat 3. Hasilnya adalah 4.741.632. Wis, berarti di akar pangkat 3. Akar pangkat 3-nya berapa? 168. Oh, 168 itu adalah A kali B. Berarti berapa B-nya? Berapa A-nya? Nah, coba nanti sampai ketemu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Lewis mari, ya sudah kita Pythagoras. Oh, A-nya 7, B-nya 24. Jadi sisi miringnya ini berapa? Ini triple Pythagoras. 7, 24, 25. Nah, ini triple Pythagoras. Berarti jawabannya adalah 25. Kayak gitu. Wis, bingung? 10 soal kan ya? 10 soal. Tak tutup dulu share screen-nya. 10 soal Pak Chan bahas.
silakan yang kemarin ada yang salah dibetulkan. Kalau ada yang belum dijawab, segera dijawab. Ya. Nanti Pak Chan lihatnya dari situ, dari kuisnya itu tadi. Masukkan di kuisnya situ. Kalau sudah ngerjakan di kertas, ya wis fotoan diupload di situ kan bisa. Ya kan? Nah, kalau ada yang masih bingung, mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada? Mbak Safira dan Mbak Rahel, apakah bisa mengikuti? Nggak ada jawaban. Ya, harapannya Pak Farhan semuanya bisa aktif. Oke. Karena nanti pasti akan dievaluasi. Oke. Thank you. Ya, nanti coba dikerjakan ya. Jadi untuk besok juga Jumat Sabtu itu ada pembinaan di sekolah untuk kelas 8. Jadinya Mbak Chan kasih materinya, silakan dipelajari, dicoba sendiri. Nanti kalau ada kesempatan join Zoom, nanti akan kita bahas. Ya, gitu ya. Oke. Wis, materi bangun ruangnya Pak Chan anggap sudah selesai. Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Kalau sudah, berarti untuk besok sama Sabtu Pak Chan siapkan untuk materi statistika. Oke, minggu depan kalau ada ketemu lagi kita siapkan untuk materi peluang. Nah, itu peluang itu biasanya ada nanti di soal-soal lomba-lomba. Ya, kita belajar itu ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Sudah? Sudah ya. Zoom-nya kita akhiri. Harapannya Pak Farhan, saat ada Zoom dimaksimalkan untuk bertanya. Saat nggak Zoom, ada soal, ya silakan dicoba dipelajari. Oke Mas Fahri. Wis ya. 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 Terima kasih banyak yang Pak Chan nge-lag ya. Silakan dicoba dipelajari ya. Dipelajari sendiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan dijabarkan ke Pak Farhan ya. Perkembangannya biar Pak Chan tahu. Mbak Safira nggak ngakses di e-learningnya kan kelihatan. Mbak Rahel sudah ngakses tapi belum submit kan kelihatan. Sampaikan kendalanya di mana. Jadi Pak Chan tahu perkembangannya. Oke. Ya, karena yaitu tim Olim mau nggak mau ya tetap harus berkembang, harus lebih baik daripada anak-anak yang lainnya. Ya. Kalau nggak sanggup untuk mengikuti ya nggak apa-apa, nanti disampaikan, akan Pak Chan koordinasikan dengan wali kelas wali asuhnya juga. Oke. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Zoom waktu selanjutnya. Nanti Pak Chan infokan di grup setiap hari. Terima kasih. Silakan beristirahat. Kalau mau menyelesaikan silakan Pak Chan tunggu si tugasnya tadi di kuisnya. Farhan akhiri Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak kasih, Tasya. Pak. Terima kasih, Mas Fahri.